Oke kok, lulus kuliah mending kerja dulu sama orang atau langsung terjun ke bisnis? Kalau tujuan lu mau jadi pengusaha, ya langsung bisnis lah. Banyak orang bilang ya, gue mau kerja dulu supaya gue cari pengalaman, nantinya mau bikin bisnis. Gue bilang kalau orang mau cari pengalaman di kerja buat bikin bisnis itu kayak orang mau belajar berenang, tapi caranya adalah dia ambil kursi, duduk di samping kolam renang, baca buku, tapi bukunya tentang coding. Jadi udah baca bukunya nggak nyambung, dia juga nggak praktek. Ya nggak bakal bisa jadi pebisnis gitu loh. Jadi kalau lu mau jadi pebisnis ya mulai berbisnis. Makanya gue selalu tanya, kalau tanya orang, one day lu mau ngapain? Ini lu mau bisnis. Pertanyaannya, why not now? What's stopping you? Gitu loh. Karena menurut gue itu dua hal yang berbeda. Kelihatannya deket, tapi sebenarnya itu dua jalur yang berbeda. Tapi biasanya what's stopping me ya karena, aduh aku masih nggak ngerti apa-apa, nggak punya basic knowledge sama sekali nggak ada gitu kok. Lu kerja juga sama, nggak punya apa-apa. Basic knowledge juga nggak punya, apalagi lu setelah kuliah. Lu cuman pikir lu tahu. Semua anak kuliah baru lulus, apalagi terutama yang rajin-rajin IP-nya tinggi, sering organisasi, mereka pikir mereka pinter. Nggak ada. Gue udah pernah hire mantan BEM, mantan apalah semua gue udah pernah hire. Nggak bisa kerja semuanya. Karena ya nggak kayak begitu caranya. Gitu loh. Bukan dengan, oh ya gue mahasiswa jempolan dan gue bisa kerja. Nggak juga sih. Tapi kalau misalnya gue kerja sama orang, pasti ada yang ngarahin gue, leader gue, bos gue. Tapi kalau misalkan langsung terjun bisnis, siapa yang ngarahin gue nih? Di zaman sekarang kelihatannya kerja itu diarahin karena kita sekarang ngomong tentang leadership gitu-gitu ya. Tapi percaya gua, 9 dari 10 perusahaan bosnya nggak peduli juga sama lu, nggak ngarahin lu juga. Lu bisa tanya deh ke temen-temen lu gitu loh. Nah, jadi kalau dua-duanya sama-sama nggak ada yang ngarahin, ya mendingan ngurusin usaha sendiri. Lalu ngarahinnya gimana? Ya lu punya YouTube, lu punya AI, ChatGPT, apa segala macam itu bisa ngarahin lu kemanapun juga gitu loh. Jadi segala sesuatu yang diomongin orang kebanyakan seakan-akan benar. Nyatanya lebih banyak orang bekerja daripada orang berbisnis. Jadi semua argumen tentang bekerja aja dulu itu jadi kesannya benar, padahal belum tentu benar. Oke. Kalau misalnya masalah modal nih, gue nggak ada modal apa-apa kalau mau bisnis nih, gimana nih? Oke, modal itu kan bentuknya bukan cuma kapital gitu ya. Modal itu bentuknya macam-macam. Ada skill, network, pengalaman, itu kan modal semua ya. Jadi kalau lu cuma ngelihatnya lu nggak punya capital, lalu lu jadikan itu tidak bisa bisnis, lu salah. Ya tinggal pilih aja bisnisnya, jangan buka restoran, jangan buka hotel dong. Itu ya butuh modal yang lebih besar gitu loh. Tapi ada banyak kok sebenarnya bisnis-bisnis yang lu bisa mulai dengan modal yang sangat kecil. Paling gampang gue selalu ngomong adalah bikin bisnis jasa. Bisnis jasa all you need to do adalah your time and your skill. That's it. Yang perlu lakukan adalah mengerjakan sesuatu yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain. Bersihin AC. Ya, gue bisa nggak bersihin AC? Bisa, cuman gue nggak mau aja. Ya udah gue bayar lu. Apa modalnya? Ya, of course ada modalnya, alat apa segala macem. Ya, pinjem lah. Dulu gue juga melakukan itu. Nggak punya kamera, bikin agency. Caranya gimana? Setiap mau production, sewa harian. Apa susahnya? Gitu loh. Jadi kalau lu udah mentalnya nggak bisa, semuanya jadi nggak bisa. Tapi kalau mental lu bisa, semuanya lu pikirkan supaya bisa. Waktu gue mulai bisnis dulu, gue bisnis donat F&B, butuh modal kan, butuh deposit tempat apa semua segala macam, gue nggak punya duit. Ya udah gue putar otak gimana caranya. Gue harus keluar duit buat gue cari duit. Kalau gitu gimana caranya gue cari duit, jadi gue punya duit, jadi gue bisa keluar duit. Tinggal gue putar doang, gue nego sama developernya. Boleh nggak nanti gue bayar akhir bulan setelah gue cari duit? Yang penting kan gue cari duit dulu. Gitu loh. Nah, jadi kebanyakan orang berpikirnya nggak kreatif. Ya udah, butuh uang untuk cari uang. Tapi kan lu bisa cari uang, ininya lu ngutang, taruh di belakang. Uang ininya dapat, lu bayar. Gitu. Jadi gua nggak setuju sih kalau bikin bisnis harus punya capital. Sekarang kalau misalnya orang udah kerja 2 sampai 3 tahun nih, terus dia nonton video lu sekarang nih, terus dia merasa, aduh, gue ngapain selama ini? Mungkin gimana pendapat lu? Kembali lagi kalau tujuannya bikin bisnis, you can start now, you can quit your job. Ini negara bebas, ini bukan Korea Utara yang lu kerja harus dipaksa gitu ya. Ini Indonesia, lu bisa quit anytime, lu bisa langsung bikin bisnis lu, malah lebih enak lagi di Indonesia, nggak perlu punya izin lalala, lu bisa mulai dulu. Nanti sambil jalan baru lu sambil bikin PT, sambil lu haki, sambil lu apa segala macam gitu loh. Jadi menurut gua the choice is yours. What's stopping you itu benar-benar di Indonesia. Nobody can stop you. Yang stop you adalah ya diri lu sendiri dengan ketakutan-ketakutan lu sendiri aja. Apa pemikiran lu waktu lu lulus kuliah, lu buka bisnis kan berarti kan? Hmm. Nah, apa pemikiran waktu itu gitu? Apakah lu pikir, aduh orang tua gue gimana ya? Apakah gue harus kerja dulu sama orang supaya gue bisa kasih mereka bulanan atau gimana? Atau gimana pemikiran lu? Gua mikirnya begini nih, gua itu such a bad employee.
Gue belum pernah kerja sama orang, tapi I know I'm a bad employee. Dari mana? Dari gue sekolah di drop out, dari gue kuliah, dari gue mencoba organisasi di kuliah yang ada gue maki-maki semua orang yang gue bilang, lu nggak mikir, lu nggak mikir, lu nggak mikir. Jadi gue bilang, ini kalau gue kerja sama orang, gue kerjanya cuman kalau bahasa orang Surabaya misuh-misuh. Komplain-komplain doang kan. Lalu pemikiran gue adalah begini. Oke, kalau gue komplain artinya gue merasa gue lebih benar daripada orang lain. So why don't I prove that the way I do business, the way I think itu benar. Dan caranya bukan dengan ngoceh-ngoceh di rumah orang. Caranya bikin rumah gue sendiri. Buktiin kalau memang beneran bisa, ya bagus dong gitu. Jadi itu pemikiran gue. Gue gak ada mikir harus beginilah. Gue gak bisa kasih apa yang gue gak punya kok. Gue gak punya duit, gimana gue mau kasih bulanan ke orang tua gue? Ya kan? Jadi ngapain gue pusingin itu dulu? Gitu loh. Jadi gue melakukan apa yang gue bisa lakukan aja. Plus, gue gak mulai kuliah setelah gue lulus kuliah. Gue mulai berusaha sebelum gue lulus usaha. Jadinya ketika orang bilang, lu cari kerja dong. Lah, lu nggak lihat dari kemarin gue udah kerja. Ya, kesalahan orang adalah begitu lulus kuliah baru pikir kerja apa bisnis ya, gitu loh. Ya of course semua orang akan bilangnya adalah ya kerjalah. Lah kalau gue udah mulai bisnis dari sebelum gue dituntut untuk memilih. Jadi ketika dia bilang kerja, dari kemarin gue udah kerja, lu nggak lihat gue udah kerja. Terus ketika gue bilang kayak begitu orang, ya juga sih, ada hasilnya udah. Tapi kalau lu bilangnya adalah lulus kuliah baru lu mau memulai, gue mau bisnis, belum jadi apa-apa juga, ya kan? Gitu loh. Orang akan ini dan lu mulai akan percaya sama mereka. Iya juga ya, gitu loh. So, menurut gue kesalahannya ya itu aja. Cuma mungkin challenge-nya orang tuh, oke, gue kerja bisnis gitu. Tapi 1 tahun, 2 tahun mungkin nggak akan penghasilan gue sama kayak teman-teman gue yang karirnya di korporat. Gajinya mungkin langsung double digit. Nah, itu kan jadi pressure juga. It's called the nature law, hukum alam. Hukum alamnya adalah high risk, high return, low risk, low return. Ya, jadi oke, 1-2 tahun pertama pertumbuhan gajinya mungkin segini kerja di korporat. Jadi pebisnis mungkin begini dulu. Tapi ketika begini dan you get the high return dengan risking a lot. Nah, pertanyaannya, lu mau lihat ininya apa lu mau lihat ininya? Kalau lu ngelihat proses ininya, lu berarti tidak punya satu kualitas dari pebisnis sukses. Semua pebisnis sukses punya satu quality ini. Namanya adalah delayed gratification. Mereka mengerti namanya menunda kesenangan dan kepuasan. Mereka punya duit, nggak gue nikmatin, gue puterin lagi, nanti baru gue nikmatin. Nah, kebanyakan orang nggak bisa comprehend itu, makanya gaji aja. Jadi nggak ada delay. Gratification dapat setiap tanggal 25, gitu. Ya kan? Sebagai pebisnis nggak kayak begitu. Nah, ini nggak semua orang punya delay gratification tadi. Menurut Ko Gior, pebisnis ini dilahirkan atau diciptakan? Pebisnis itu tendensinya dilahirkan. Dia punya tendensi-tendensi sebagai seorang pebisnis. Dia mengambil resiko tuh dia nggak sampai gimana, dia berani, dia bisa pergi tanpa maps contohnya, dia bisa figure out sambil dia jalan. Itu tuh tendensi-tendensi yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha dan biasanya ini bisa jadi dilahirkan atau tidak dia pilih gitu. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dilatih. That being said, bukan berarti orang mau ngelatih pun bisa 100% seperti orang yang dilahirkan ini. Kenapa? Karena dia mindsetnya, worldview-nya udah dari lahir begitu. Mungkin dia lihat bapaknya setiap hari mengambil resiko, gagal apa semua segala macam. Ya itu salah satunya gagal. Orang yang ketika lu jadi pengusaha, lu tahu gagal itu temen. Ketika lu profesional, gagal itu salah lu. Nanti nggak dapat bonus tahunan lu, ya kan? Itu kan kelanjutan dari sekolah tuh. Nggak boleh gagal. Jadi sekolah mempersiapkan lu jadi karyawan, gitu. Tidak mempersiapkan lu menjadi entrepreneur. Entrepreneur, gagal itu temen. Dapat nilai 9. Kalau di sekolah bilangnya gagal. Sebagai entrepreneur, gue ngeliatnya adalah, oh, harusnya gue 0, bisa jadi 9. Bagus dong, gitu loh. Dapat 7 juga bagus, harusnya 0, 7. Udah 70% progres gue. Tapi kalau sekolah, tempat kerja, nggak boleh salah. Karena kalau lu 90, artinya lu tidak sempurna. Di dalam jadi kita pengusaha dan membuat usaha, nothing is perfect. Berarti bisa dilahirkan di keluarga yang pengusaha tadi sebuah privilege dong. Yes. Tapi kalau misalnya dia di keluarganya memang nggak pengusaha, dia memang keluarga papa mamanya mungkin kerja sama orang, segala macam. Gimana caranya dia bisa punya mental pebisnis gitu? Caranya adalah dengan mengekspos dirinya dengan hal-hal dan orang-orang yang mempunyai tendensi-tendensi sebagai bisnis itu tadi. Yang kedua, mempercayai kalau hal-hal yang sulit itu ada benefitnya buat gue. Contoh ya, contoh. Nggak ada orang lahir atau 0,00001
ya, lahir di keluarga pembalap, ya kan? Tapi most of people bisa nyetir mobil ya? Emang lu dilahirkan bisa nyetir mobil? Enggak. Tapi kalau bisa nyetir mobil, Belajar pastinya. belajar. Kalau lu mau belajar, bisa tabrakan loh. Emang semuanya biar bisa biasanya. Ya kan? Kalau gue pelajari, gue bisa mendapat benefitnya. Benefitnya gue bisa pergi dari A ke B dengan gampang. Gak usah pakai taksi, gak usah pakai ojek, gak usah jalan kaki. Lu ngelihat benefitnya. Lu nggak ngelihat susahnya kan? Sama kalau lu mindsetnya mau jadi pengusaha, lu nggak lihat susahnya, lu lihat benefitnya. Itu se-easy itu sebenarnya. Lu dari tadi ngomong banyak banget yang semua orang mungkin nggak kepikiran gitu. Emang background keluarga lu apa sih? Apa lu jangan-jangan bapaknya konglo juga nih? Kagak. Bapak gue pengusaha. Tapi pengusahanya mungkin lebih ke pedagang. Dagang donat dulu. Gue teknis berusaha membuat perusahaan gue udah lebih gede daripada perusahaan bapak gue. FYI. Jadi ada di titik tertentu gue juga nggak bisa belajar dari bapak gue lagi gitu. Tapi yang namanya berusaha, yang namanya kreatif, yang namanya ngakalin, yang namanya gagal itu adalah hal yang gue dari kecil sudah biasa lihat gitu. Bahkan gue tidak bisa membayangkan itu gue pergi ke kantor apa itu gue justru gue nggak bisa bayangin itu gitu loh. Jadi cuma bedanya di situ aja. Tapi first part of my life gue maunya jadi pemain bola, jadi pendeta, itu kan semua bukan pengusaha ya gitu, itu profesional dua-duanya gitu loh. Jadi gue ngelihatnya sebagai pengusaha, tapi sebenarnya di first part of life nggak itu, tapi at the end of the day gue bilang, "Oh, this is where I bloom." Di sini dimana gue bisa jadi versi terbaiknya dari diri gue. Kalau sekarang nih ada orang biasa umur 22, 20, mereka lagi struggle, aduh gue mau ngapain hidup ini gitu. Tapi mereka exposure-nya pengusaha. Kira-kira advice lu apa nih buat mereka nih? Apa karena mereka juga harus pilih dong, kira-kira mereka harus lihat siapa gitu patokannya gitu. Harus belajar dari mana segala macam. Gimana? Oke. Yang pertama lu harus ngelihat opportunity kan. Locating opportunity-nya. Tapi yang kedua lu harus ambil posisi. Bayangin kayak orang memanah ya. Lu harus ngeker dong. Tapi di mana lu berpijak ini matters. Kalau di mana lu berpijak ini nggak jelas, mau seakurat apapun lu diajarin sama orang pemanah, kaki lu gemeter goyang-goyang, nggak stabil ya nggak bakal nyampe. Gitu loh. Jadi yes, lu lihat, tapi lu juga harus tahu, lu ini competitive advantage-nya apa? Oh, gua jagoan A, jagoan memasak. Ya, kalau bisa berusahalah di bidang-bidang masak. Jangan tiba-tiba jadi tukang jahit baju gitu loh. Nah, itu competitive advantage. Jadi lu harus tahu lu di mana dan lu aim lu mau kemana. Kadang gue nggak tahu nih, gue jagonya di mana nih? Oke, jago itu kan bisa ya. Bisa itu termasuk jago nggak? Belum jago. Bisa, jago juga lah, tapi levelnya mungkin level belum Level expert. basic lah. Iya, tapi kan banyak hal yang lu bisa ya. Nah, lu tinggal ukur aja mana yang lu bener-bener bisa. Ukurnya dari apa? Dua hal. Yang satu facts. Ketika lu bilang adalah lu jago nyanyi. Faktanya berapa kali lu diundang nyanyi? Berapa kali lu diundang kembali untuk nyanyi? Contohnya gitu. Nah, itu kan jadi satu pemikiran. Yang kedua, opinion. Ya nanya dong sama orang. Tapi jangan sembarangan orang. Tanyalah accountable opinion. Orang-orang yang memang punya keekspertan di bidang itu. Jangan nanya sama gua gitu. Nanyanya sama Ahmad Dhani gitu. Ya kan? Nah, orang-orang ini yang bisa memberikan objektif. Oke, lu jago. Nah, kalau lu udah tahu kebisaannya lu adalah nyanyi, then you gotta think, okay, how do I start a business surrounding my strength? Jadi gue punya bisnis di dalam strength zone gue, zona kekuatan gue. Menurut kau Gior nih, jadi pebisnis tuh ibarat tuh apa sih? Oke, jadi pebisnis itu kayak lu orang petualang, nggak dikasih peta, nggak dikasih kenal apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, and then dicemplungin ke dalam satu pulau terpencil. Lu harus kenalan sama orang, lu harus bangun rumah lu harus mikir, lu harus apa segala macem gitu loh. Jadi as much as petanya itu ada, tapi percaya sama gue, kalau lu mau jadi pebisnis, caranya adalah lu pelajarin semua hal tentang bisnis dulu, lu nggak bakal jadi pebisnis. Belajar jadi pebisnis soal teknis itu paling baik dilakukan ketika lu sudah nyemplung jadi pebisnis, dan lu bilang, this is not working out. What do I need to learn? Disitulah lu belajar. Oh, ternyata gue harus memikirkan tentang operational cost gue ya. Tapi coba lu belajar operational cost sebelum lu bikin bisnis. Waduh, lu ngeri ya. Janganlah, terlalu beresiko ini. Ya kan? Nah, jadi itu. Jadi pengusaha adalah orang yang petualang yang ditaruh, dia nggak punya peta, tapi dia bisa jalan. Atau perumpamaan lainnya adalah, jadi pengusaha itu kayak lu
beli lemari dari IKEA, tapi instruction-nya lu robek-robek, lu buang. Nah, lu bangun tuh, lemarinya. Caranya gimana? Cobain, aduh ternyata salah nih, bukan pakai yang ini nih bautnya. Lepas lagi, pasang lagi, lepas lagi, pasang lagi, gitu. Jadi menurut lu yang nonton ini bakal makin termotivasi jadi pengusaha apa enggak nih? Yang memang punya tendensi jadi pengusaha akan makin mau jadi pengusaha. Yang mau jadi pengusaha karena ikut-ikutan, karena semua temen gua, karena influencer, karena kayaknya jadi pengusaha bakal cepet kaya, mungkin jadinya enggak. Gitu.